Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua dari kelompok 3 ya, Ferdi. Iya Oke, betul. saya Muhammad Rana Barguniawan dan teman saya. Ferdiansyah Dwana Putra Santoso. Oke, kita kembali ke video belajar dengan AI. Untuk Betul. topik kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai dari slide kemarin yaitu classification. Oke, kami akan membahas tiga buah topik di sini. Yang pertama yaitu Zero R atau Zero Rule. Kemudian selanjutnya ada One R, One Rule. Dan yang terakhir yaitu K nearest neighbor pada tahap classification, data classification itu. Jadi di sini kami akan melakukan pendekatan yang berbeda dari video kami sebelumnya, yang mana pada kali ini kami akan brainstorming terlebih dahulu bersama AI mengenai topik-topik ketiga topik tadi yang sebelumnya kami mention. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai teori-teorinya, kemudian baru di tahap selanjutnya adalah sesi pengujian bersama game ini menggunakan empat buah pertanyaan benar salah setiap topiknya. Oke, Hmm. langsung saja kita mulai. Eh, nah, di sini yang pertama kita akan meminta penjelasan kepada game ini menggunakan prompt ini yang sudah kami siapkan. Jadi promptnya adalah jelaskan secara komprehensif mengenai algoritma Zero R, One R, dan K nearest neighbor dalam konteks data classification. Dan penjelasan harus mencakup definisi dan konsep dasar masing-masing algoritma, cara kerja algoritma secara langkah demi langkah, kemudian contoh kasus sederhana untuk masing-masing metode, dan kelebihan dan kekurangan setiap algoritma, lalu perbandingan kompleksitas dan tingkat akurasi secara umum, dan yang terakhir yaitu kapan masing-masing metode sebaiknya digunakan dalam proyek data science. Oke. Baik, di sini Gemini sudah memberikan penjelasan kepada kita mengenai Zero R, One R, dan K nearest neighbor, dan kita akan membacakan yang pertama mulai dari Zero R atau Zero Rules. Bisa di-scroll ke bawah. Oke, Zero R adalah metode klasifikasi yang paling sederhana. Ia sama sekali tidak memperhatikan fitur atau atribut dalam dataset, melainkan hanya mengandalkan target. Konsep dasarnya, Zero R memprediksi kelas mayoritas atau modus untuk semua data uji. Algoritma ini sering digunakan dengan baseline untuk menentukan performa minimum yang harus dilampaui oleh algoritma yang lebih kompleks. Cara kerjanya dimulai dengan mengidentifikasi kolom target atau label. Selanjutnya akan dihitung frekuensi kemunculan setiap kategori. Lalu memilih kategori yang paling sering muncul dan menggunakan kategori tersebut untuk memprediksi semua data baru. Contoh kasus dari Zero R ini, jika di dalam dataset bermain tenis ada 9 hari, ya, dan 5 hari tidak, maka Zero R akan memprediksi semua data di masa depan sebagai ya. Kelebihan dari Zero R ini adalah dia sangat cepat dan sangat mudah dipahami, dan kekurangannya akurasinya sangat rendah karena mengabaikan semua informasi atribut. Oke, sekarang lanjut ke One R atau One Rule. Jadi One Rule ini setingkat lebih cerdas dari Zero R sebelumnya. Ia memilih salah satu atribut tunggal yang dianggap paling baik dalam memprediksi kelas. Jadi dia ini mencari atribut tunggal yang memiliki tingkat kesalahan atau error rate terkecil. Berbeda dengan Zero R tadi yang mencari kebenaran yang paling banyak gitu. Jadi cara kerjanya simpel yaitu yang pertama untuk setiap atribut, dia membuat aturan atau rule berdasarkan nilai atribut tersebut. Kemudian, algoritma ini menghitung berapa banyak kesalahan yang dihasilkan oleh aturan dari masing-masing atribut. Yang terakhir yaitu algoritma ini akan memilih atribut mana dengan total error terkecil sebagai aturan untuk klasifikasi utama. Jadi, untuk contoh kasusnya, misal sebuah atribut yaitu cuaca nih. Nah, dia memiliki error sejumlah 2. Kemudian ada satunya yaitu kelembapan. Nah, kelembapan memiliki error sejumlah 4. Nah, one rule akan memilih cuaca karena itu dianggap memiliki error yang sedikit, jadi dia akan dianggap sebagai satu-satunya penentu keputusan. Kelebihan untuk algoritma ini yaitu sederhana, namun seringkali memberikan hasil yang mengejutkan baik pada dataset yang sederhana. Kemudian untuk kekurangannya, algoritma ini rentan terhadap overfitting pada satu atribut dan mengabaikan interaksi antar variabelnya. Oke. Baik, di sini yang terakhir ada K nearest neighbor atau bisa disingkat sebagai KNN, maaf.
Ya. KNN ini adalah algoritma berbasis instansi atau instance-based learning yang tidak membangun model eksplisit, melainkan mengingat seluruh data pelatihan. Konsep dasarnya, KNN ini merupakan sebuah data baru yang diklasifikasikan berdasarkan mayoritas label dari tetangga terdekatnya. Cara kerjanya yang pertama dengan menentukan jumlah tangga atau K. Misalnya, K sama dengan 3, lalu akan dihitung jarak antara data baru dengan semua data di training set. Yang ini umumnya menggunakan Euclidean distance dengan rumus seperti pada Gemini tersebut. Lalu selanjutnya akan diurutkan data berdasarkan jarak terkecil. Kemudian mengambil K atau data teratas atau tetangga terdekat. Yang terakhir melakukan voting mayoritas untuk menentukan label data baru. Contoh kasus dari K-nearest neighbor ini, misalnya jika Anda ingin memprediksi apakah buah itu apel atau jeruk berdasarkan berat dan diameter, KNN akan mencari 3 buah yang paling mirip dimensinya dan mengikuti label mayoritas dari mereka. Kelebihan dari KNN ini sangat efektif jika data memiliki pola spasial yang jelas dan tidak memerlukan asumsi distribusi data. Dan kekurangannya, KNN ini sangat berat secara komputasi saat dataset besar, curse of dimensionality, dan sensitif terhadap outlier. Baik. Nah, berikut adalah tabel perbandingan dan kesimpulan dari ketiga materi ini tadi, 0R, 1R, dan KNN secara kompleksitas, akurasi, logika, dan waktu trainingnya. Bisa dilihat kompleksitas 0R sangat rendah, akurasinya juga sangat rendah, logikanya kelas mayoritas, dan waktu trainingnya instan. Sedangkan untuk 1R kompleksitasnya rendah, akurasi moderat, logikanya atribut terbaik, waktu trainingnya sangat cepat. Dan untuk KNN kompleksitasnya tinggi saat diprediksi, akurasinya tinggi tergantung K-nya, dan logikanya kemiripan jarak, dan waktu training tidak ada atau lazy learner. Nah, kapan menggunakan masing-masing metode? Di sini Gemini menjelaskan 0R digunakan sebagai benchmark jika algoritma canggih seperti random forest memiliki akurasi yang sama dengan 0R, berarti model tersebut gagal mempelajari pola apapun. Untuk 1R, cocok untuk analisis awal guna melihat apakah ada satu variabel dominan yang sangat mempengaruhi hasil sebelum mencoba model yang lebih kompleks. Untuk KNN, gunakan ketika memiliki dataset berukuran kecil hingga menengah yang bersih dan banyak noise, dan ketika hubungan antar fitur sulit dijelaskan dengan rumus linear sederhana. Baik, mungkin untuk sesi pertama cukup sampai di situ, dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya untuk mengetes pengetahuan kita mengenai 3 materi ini. Oke, untuk sesi pembahasan sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu tahap tanya jawab bersama AI. Jadi di sini pada sesi ini kami akan memberikan prompt untuk Gemini agar memberikan kami soal berupa soal tanya jawab mengenai ketiga topik ini untuk menguji pemahaman kami. Oke, untuk prompt-nya sebagai berikut. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan 4 pertanyaan benar salah per topik tadi, yaitu 0R, 1R, dan KNN atau Key Nearest Neighbor untuk menguji pemahaman kami tentang topik tersebut. Pertanyaan konseptual dan bukan studi kasus. Oke, mari kita coba. Oke, dari prompt kami tadi, kita sudah mendapatkan 12 pertanyaan, yang mana per topik memiliki 4 pertanyaan benar salah yang akan kami bahas. Oke, kita mulai dari soal di topik pertama terlebih dahulu. Soal pertama, apakah benar atau salah algoritma 0R mengandalkan perhitungan korelasi antar atribut independen untuk menentukan hasil klasifikasi? Gimana, Ferdi? Kayaknya sih salah ya. Gimana kalau menurutmu? Oke, kalau dilihat memang sepertinya untuk 0R ini tidak mengandalkan perhitungan korelasi antar atribut ya. Karena seingat saya untuk Iya. perhitungan korelasi antar atribut ini adalah algoritma yang satunya Yang yaitu satunya 1R ya bukan? kayak apa tadi? Apa tadi, Ferdi? 1R bukan?
Bukan. Kalau menurutku malah Kenny's Neighbor Oke. sesuai namanya ini. Oh iya, iya, betul betul Perhitungan kalau betul. antar atribut. Oke. Oke. Untuk nomor satu, kamu deal salah berarti Ferdi ya? Salah, salah. Oke. Lanjut ke nomor dua. Oke, kita coba baca nomor 2 ya. Benar atau salah? Nilai akurasi dari zero R seringkali dijadikan sebagai baseline atau standar minimum untuk menilai efektivitas model klasifikasi lain yang lebih kompleks. Nah, ini aku juga inget nih tadi baca juga kan, itu benar. Ini kalau nggak salah. Jadi zero R ini sering dijadikan baseline atau standar lah. Oke, saya juga setuju. Ya, Hmm, saya juga setuju karena seingat yang saya baca tadi, Zero R ini mengambil nilai mayoritas gitu ya. Jadi betul. banyak yang benar, misal banyak yang salah atau banyak yang benar, itu akan dijadikan baseline atau standar minimum bagi data-data selanjutnya gitu. Hmm. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor tiga, yaitu benar atau salah, jika sebuah dataset memiliki label yang seimbang, maka akurasi Zero R akan selalu berada di angka 50%. Kalau ini mungkin benar ya, Kayaknya karena benar sih. Ya. seperti soal sebelumnya, nilai akurasi sering digunakan untuk baseline. Jadi Hmm. kalau misal seimbang, maka semuanya akan memiliki nilai yang sama di mata algoritma ini. Jadi mungkin benar. Nanti kita cek lagi. Coba kita cek ya, benar kayak. Oke, selanjutnya benar atau salah? Zero R sangat rentan terhadap masalah overfitting karena ia terlalu mempelajari detail-detail kecil pada fitur data. Sepertinya salah ya, karena seperti yang saya baca tadi, Zero R ini tidak terlalu detail gitu. Dan dia itu juga tidak tidak terlalu memperhatikan fitur kalau nggak salah ya. Ya, Gimana kalau ya, menurutmu? ya. Ini juga termasuk salah karena untuk overfitting, masalah overfitting ini berada di algoritma satunya yaitu one rule. Karena di sini di algoritma Zero R tidak memandang detail kecil. Yang memandang detail kecil adalah algoritma one rule gitu. Oke, Ya, betul. salah. Oke, oke. Kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu one R. Nah, di sini kita mulai untuk dimulai di pertanyaan pertama yaitu benar atau salah one R bekerja dengan cara memilih satu atribut yang memiliki total error rate atau tingkat kesalahan yang paling rendah di antara atribut lainnya. Hmm, Ini benar. setuju, setuju. Oh iya, ini, Kayaknya benar sih. iya, ini benar. Kalau nggak salah itu cara kerja konsepnya emang kayak gitu ya. Dia tuh milih satu atribut yang memiliki error Oh rate iya, kalau iya, nggak iya, salah iya, tadi. iya, iya. Ya, aku baru ingat juga. Jadi di One R ini lebih lebih baik daripada Zero Rule tadi. Mm-mm. Di algoritma ini di algoritma ini algoritmanya lebih akurat karena dia mm, mendapatkan informasi dari detail-detail kecil gitu. Oke, Betul, setuju, setuju, setuju. benar. Soal pertama. Selanjutnya, Selanjutnya nomor 2, benar atau salah, aturan yang dihasilkan oleh One R jauh lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan oleh manusia dibandingkan dengan algoritma decision tree. Ini salah ya kayaknya. ya, ya, Gimana menurut Murian? ya, ini salah. Jadi di algoritma ini memang tidak tidak simpel karena yang paling simpel adalah zero rule. Nah, ini satu level di atas zero rule. Jadi antara Hmm, zero rule, one rule, dan KNN dia ini yang ada di tengah-tengah. Jadi dia ini tidak begitu kompleks, tapi lebih akurat juga dan tidak bisa disamakan dengan decision tree karena decision tree itu mencabang ke dua decision gitu. Di one rule ini dia hanya mencari informasi oh iya dari betul. data-data fitur-fiturnya gitu. Iya. Ya, ini salah. Ya, tiga. Nah, selanjutnya untuk soal nomor tiga, yaitu benar atau salah, One R mampu menangani interaksi antar dua atau lebih atribut secara simultan untuk memprediksi kelas target. Hmm. Sepertinya ini, Menurutku ini eh, juga salah sih, soalnya nyambung sama yang di atas, sama yang nomor 2. oh iya ya, ha, ha. Karena One R itu kan dia memprediksi, salah sorry. Menangani interaksi bukan antar dua, antar satu aja kalau nggak salah kan.
Ya, ya, satu atribut aja. Ya, betul. Hmm, Dari soal pertama juga terlihat di sini cara iya memilih satu atribut. betul. Ya, oke. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya, benar atau salah, meskipun sederhana, One R seringkali memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi daripada Zero R karena ia mulai mempertimbangkan informasi dari fitur data. Oh, ini kayaknya betul sih. Karena ya, kan ya, emang Zero R ini kan sedikit lebih kompleks atau lebih di atas dari One R ya kan. Karena emang dia lebih detail dan dia itu juga mulai mempertimbangkan informasi dari fitur data itu sendiri. ya, Jadi ya, ya, betul, betul. eh, seringkali hasil akurasinya itu lebih tinggi daripada Zero R gitu. Gimana Ya, menurut Rian? oke. Ya, ya, saya Betul setuju kan? juga kayak gitu. Ya, gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke topik terakhir, yaitu topik ketiga, K nearest neighbor atau KNN. Ya, Bentar. betul. Oke, oke. Nah, untuk topik terakhir, kita bacakan soalnya yang pertama, yaitu benar atau salah KNN disebut sebagai lazy learner karena algoritma ini tidak secara eksplisit membangun model selama fase training, melainkan menyimpan seluruh data untuk digunakan saat fase prediksi. Menurutku ini benar ya. Jadi di KNN ini dia bukan membuat model dari awal, jadi dia ini Hmm. belajar dari data-data yang sudah ada sebelumnya gitu. Gimana Iya, Ferdi? betul, betul, betul. Oke, untuk prediksi kan, betul Mhm. kan? Benar? Betul, saya setuju Benar sih. ya? Oke, oke, selanjutnya. Oh ya, baik. Selanjutnya nomor 2, benar atau salah, semakin besar nilai K yang digunakan dalam KNN, maka model akan cenderung semakin sensitif terhadap pecilan atau outliers atau noise pada data. Oh, ini sepertinya terbalik ya, bukan salah berarti. Bukan semakin besar. Harusnya kalau dia semakin sensitif, harusnya nilai K semakin kecil. Jadi semakin besar nilai K, dia harusnya semakin stabil. Jadi menurut saya untuk pertanyaan nomor 2 ini salah ya. Ya, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah, normalisasi data seperti min atau max scaling sangat disarankan sebelum menjalankan KNN karena algoritma ini sangat bergantung pada perhitungan jarak antar data. Untuk pertanyaan ini saya anggap benar. Kenapa? Karena sesuai namanya ya. Kita lihat sesuai namanya, K nearest neighbor. Betul. Nearest, jadi dia ini algoritmanya bergantung pada jarak. Oke, kembali ke pertanyaan ke sebelumnya. Semakin nilai K, nah diambil dari nearest ini juga, maka akan lebih stabil gitu. Jadi tidak sensitif terhadap outlier jika K-nya besar gitu. Gimana Betul. Ferdi untuk Betul, nomor tiga betul, ini? betul. Iya, ya. Setuju ya berarti? Setuju, setuju. Kalau ini benar, oke. Benar, benar. Oke, yang terakhir. Baik, nomor 4. Benar atau salah, secara konseptual, KNN dapat digunakan baik untuk tugas klasifikasi dengan output berupa label kategori maupun tugas regresi dengan output berupa nilai numerik. Continue. Bentar, bentar. Saya kurang yakin sih, tapi kalau nggak salah, eh, benar. Jadi KNN itu bisa dipakai buat klasifikasi maupun regresi. Ya, ya, Gimana menurut? ya, ini benar ya. Kalau menurutku benar. Hmm, Soalnya KNN ini emang relate sama regresi gitu. Sesuai apa yang sudah kami baca tadi. Jadi KNN ini digunakan untuk memprediksi. Jadi dari data-data sebelumnya dia akan melakukan prediksi, yaitu menggunakan tugas regresi gitu. iya mungkin Benar. benar sih. Iya, ya, benar-benar. Ya. Oke. Karena semuanya sudah terjawab dari topik 1 sampai 3, mari kita cek hasilnya dari AI. Oke. Ini langsung kita bacakan aja ya, biar cepat. Iya, betul. Oke. 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 Kita mulai dari topik yang pertama. Nomor 1, jawabannya benar karena Zero R mengabaikan semua atribut independen. Dia hanya melihat kolom target. Kita lihat nomor berapa dari 1.
Nomor satu salah itu kayaknya. Oh iya ya, karena mengandalkan. Hmm, coba baca alasannya. Nomor satu berarti Alasan seharusnya benar. mengabaikan semua atribut independen. Ianya melihat. Oh iya ya, Oh betul iya betul. betul. Mengandalkan perhitungan koordinasi. Oh iya, Hmm, ya sesuai tadi. Ternyata salah ya. hmm, Ternyata benar. Sorry. ternyata benar. Ternyata benar karena zero R mengabaikan semua atribut independen. Jadi dia ini untuk mencari mayoritasnya dia mengabaikan semua atribut yang sendirian atau independen karena hanya melihat kolom target. Hmm. Selanjutnya Ferdi bisa lihat. Untuk nomor tiga itu dia benar jika data ya dan tidak masing-masing 50 maka frekuensi mayoritasnya ada 50%. Prediksi apapun yang dipilih ya atau tidak semua akan menghasilkan akurasi 50%. Jadi jawaban kita tadi untuk soal nomor tiga ini benar ya. Ya, susah penjelasan. Sorry. Buat nomor satu tadi ternyata salah ini benar ya maksudnya. Bukan jawaban yang benar adalah benar gitu. Mungkin agak agak bingung, tapi Oh, emang oke. gini. Hmm. Nomor satu ini sebenarnya emang salah karena zero R ini mengembalikan semua atribut yang independen karena mencari mayoritas itu. Jadi ya gitu. Sorry tadi kalau agak bingung sedikit. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Salah. Kenapa? Karena zero R ini justru mengalami underfitting yang parah, bukan Hmm. overfitting. Karena modelnya terlalu sederhana. Jadi yang overfitting yang kita bilang tadi yaitu di algoritma selanjutnya yaitu one R bukan zero R gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, analisis topik nomor 2 yaitu 1R. Nomor 2 tadi itu salah karena 1R adalah salah satu model yang paling mudah diinterpretasikan, highly interpretable, karena aturannya hanya berdasarkan satu variabel. Misal, jika cuaca jika cuaca sama dengan cerah, maka main. Oh, seperti itu. Ya betul betul. Ya, ya. Oke. Selanjutnya di nomor 3, kenapa salah? Karena apa tadi pertanyaannya? Nomor 3, One R mampu menangani interaksi antar dua atau lebih atribut secara simultan untuk memprediksi kelas target. Nah, ini salah. Kenapa salah? Soalnya algoritma ini punya keterbatasan utama, yaitu tidak bisa melihat hubungan kombinasi antar atribut. Karena yaitu tadi, One R ini sangat mudah diinterpretasikan dan tidak membutuhkan logik yang sangat banyak. Tuh, Hmm. misal hubungan antara suhu dan kelembapan secara bersamaan. Itu nggak bisa dia. Ya, selanjutnya. Selanjutnya analisis topik nomor 3 yaitu KNN. Nomor 2 tadi itu salah. Kita jawab salah itu karena Hmm. ya betul penjelasan kita itu terbalik ya. Semakin kecil nilai K, misal K-1, model akan semakin sensitif terhadap layer, bukan semakin besar. Kalau semakin besar, modelnya akan semakin stabil atau tenang dan halus, smooth, Hmm. karena hasil ditentukan oleh suara mayoritas kelompok yang lebih besar. Ya, oke. Ke soal selanjutnya yaitu kenapa benar? Karena ya soal yang normalisasi tadi saya ingat. Jadi normalisasi ini sangat krusial karena atributnya yang skala besar akan mendominasi perhitungan jarak dibandingkan atribut skala kecil. Itu. Jadi yang besar-besar ini jika dilihat sebagai data, dia akan ngumpul jadi satu di titik-titik yang berdekatan. Betul. Maka dari itu kenapa algoritma ini disebut k-nearest neighbor. Nah, eh, atribut skala kecilnya itu yang biasa disebut sebagai outlier Hmm. atau apa tadi? Apa tadi? Pencilan. Yes, itu dia. Oke. Padahal keduanya mungkin sama pentingnya untuk menghitung rata-ratanya tadi menggunakan perhitungan rumus apa tadi yang kamu baca ya? Apa tuh? Oh, Euclidean atau apa gitu. Euclidean. Yes, Ya itu itu. itulah pokoknya. Oke. Oke, untuk evaluasi akhir dari Gemini katanya kami sudah siap untuk naik ke level berikutnya, yaitu Wow. memahami bagaimana algoritma ini diimplementasikan dalam kode program. Wah, ini sudah GG banget nih kita berarti ini. Wow. Oke, oke, Oke. oke. Eh, kami tutup ya. Tutup, tutup ya. Oke, mungkin sekian dari study session kami kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mungkin kita akan Hmm. bertemu lagi minggu depan.
Sekian dari kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.